Selamat datang di kamar aku. Jadi boy, di episode penting gak penting kali ini aku bakalan bahas tentang satu topik perbeyblitan di skena kompetitif yang sering banyak dibicarain orang. Topik yang akan aku bicarain adalah Rogu Bay. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang Rogu Bay, kita mungkin udah mulai akrab sama yang namanya Meta Bay. Meta B itu biasanya B yang sering muncul di skena komunitas, di kompetitif yang punya win rate besar. Artinya itu B yang punya presentasi kemenangan dan paling sering muncul itu disebutnya Meta B. Kategori keduanya itu ada Rogu B. Rogu B ini sebenarnya untuk penafsirannya sendiri lumayan banyak. Ada yang bilang itu counter meta, ada yang bilang itu meta tier 2, ada yang bilang blade indie, ya macam-macam sebutannya lah. Tapi untuk aku sendiri, Rogu B ini bisa kuartikan B yang punya persentase kemenangan besar tapi jarang muncul. Itu arti dari Rogu B. Salah satu kesamaan dari meta dan Rogu itu adalah mereka bisa berbeda-beda di tiap tempat, bahkan di tiap komunitasnya. Hal ini biasanya dipengaruhi sama, pertama, itu ketersediaan stok di tempatnya. Jadi misalnya contoh di aku di Aceh, ada beberapa blade yang di luar meta, di aku nggak, karena murni nggak masuk ke toko mainan lokal di tempatku. Dan rogunya juga sama, ada beberapa blade yang jadi rogu deck di luar, di tempatku di Aceh nggak masuk, karena barangnya nggak ada, atau bisa aku bilang mungkin langka kali, jadi nggak terlalu masuk gitu. Dan faktor yang kedua itu user experience ya. Ada beberapa blade yang di luar masuk meta, di aku malah masuk rogu, karena kami sebagai usernya punya win rate-nya kecil, padahal build-nya sama, kombonya sama, tapi di luar itu meta, di kami itu jadi rogu, cuman gara-gara kalah di win rate dan kalah di sering munculnya aja. Terus pertanyaannya, gimana caranya kita tahu B ini masuk ke kategori meta atau ke kategori rogu? Di sini aku bakal kasih satu contoh tentang apa itu meta B dan apa itu rogu B di komunitas aku. Langsung kita lihat ke gambarnya aja. Jadi di komunitasku itu untuk meta B itu biasanya di tier list itu yang di S. Artinya dia ini punya win rate paling tinggi, paling sering muncul, dan paling banyak digunain. Itu yang di tier S. Nah, untuk yang rogunya itu ada yang di tier A. Itu yang disebut rogu. Dia nggak terlalu sering muncul, tapi dia punya win rate yang lumayan oke. Dan bisa aku bilang bersaing sama meta itu sendiri. Untuk yang di bawahnya itu udah nggak termasuk, uncategorized, nggak termasuk dalam kategori apapun. Jadi kita fokus ke yang S sama yang A aja. Oke, di tier S pertama itu ada Cobalt Dragoon, ada Wizard Rod, dan ada Nightmail. Ada juga tambahan Phoenix Wing. 4 blade ini di komunitasku itu punya presentasi kemenangan yang paling tinggi, bahkan dengan build yang bisa aku bilang cukup unik. Misalnya aku pernah pakai low rush di Cobalt Dragoon, aku pernah pakein low rush di Wizard Rod, aku pernah pakein rush di Nightmail, aku pernah pakein taper di Phoenix Wing. Mereka masih punya win rate yang cukup bagus. Dan blade-blade ini itu muncul di deck anak-anak di komunitasku. Sekarang kita bahas yang rogu. Rogu ini sendiri nggak semua kami punya blade ini di tier A ini. Kami nggak semua, beberapa aja. Contoh di sini rogu yang aku punya itu cuman Impact Drake, Whale Wave, Buster, sama Tyrannoror. Kenapa itu masuk ke rogu? Karena di deckku mereka ini punya kemenangan yang cukup bagus, bahkan ngelawan para blade meta ini. Impact Drake itu pernah beberapa kali menang ngelawan Cobalt Dragoon, ngelawan Wizard Rod, ngelawan Nightmail, dan ngelawan Phoenix Wing. Whale Wave itu pernah beberapa kali menang ngelawan Cobalt Dragoon, ngelawan Phoenix Wing, dan ngelawan Nightmail. Busterku pernah beberapa kali menang ngelawan Phoenix Wing, dan Tyrannororku pernah beberapa kali menang ngelawan Phoenix Wing juga. Kan ini nggak selalu si rogu ini kan bisa menangin lawan 4-4, tapi dia pernah menang sama salah satu dari meta ini. Dan nggak selalu juga aku pakai blade-blade ini di dalam deckku, makanya itu masuk ke kategori rogu. Sama juga dengan yang lain kayak Tyrannobeat, Scorpion Spear, Silver Wolf, sama nggak selalu masuk ke dalam deck, nggak selalu digunain dan to battle, tapi waktu digunain dia punya win rate yang bagus.
dan bisa ngelawan si blade meta. Dan kalau bisa dilihat juga blade meta B ini nggak harus terlalu banyak dibahas ya, karena maksudnya ini juga meta yang lumrah di beberapa tempat. Tapi di rogunya, untuk rogu komunitasku sendiri itu diisi sama mayoritas blade yang berat kayak Impact Drake, Will Wave, Scorpion Spear, Silver Wolf. Itu blade yang beratnya di atas 37 gram semua, bahkan di atas 38 gram. Kenapa blade berat ini masuk ke dalam rogu di komunitasku? Karena di dalam komunitasku kami bukan blader yang punya teknik yang bagus, bukan punya launch yang konsisten. Jadi andalan kami cuma RPM dan bobot yang besar, dengan harapan hantaman yang dihasilin bisa menyelesaikan battle kami secepat-cepatnya. Dan beberapa kali itu works, dan beberapa kali itu juga gagal, tapi masih lebih banyak worksnya ketimbang gagalnya. Dan apakah rogu B di komunitasku ini bisa ngelawan meta ini? Tergantung pilihan dari rogu B-nya yang mana. Tapi semua rogu B kami itu bisa ngalahin minimal satu dari B meta yang ada. Dan kami udah pernah berapa kali ngelakuin eksperimen dengan itu. Nah, jadi itu dia boy, tadi tentang meta dan rogu blade yang ada di komunitas aku. Tapi aku harus kasih catatan, di videoku kali ini tuh pembahasan meta dan rogunya itu hanya sebatas di blade ya. Karena ada faktor lain yang mempengaruhi meta dan rogu, itu adalah combo. Combo itu juga pegang faktor terhadap si blade ini bakal jadi meta atau jadi rogu, atau bahkan bisa ke uncategorize. Contoh misalnya kita pakai blade yang meta tapi kita combo yang nggak lazim dan punya prestasi menang, itu bisa jadi si blade ini bakal masuk ke kategori rogu secara kombonya. Atau kita pakai build blade yang kategorinya rogu terus kita combo dengan build yang banyak orang pakai dengan prestasi yang besar, bisa jadi si blade rogu ini jadi meta. Nah, jadi fokus bahasan kali ini tuh cuman sebatas di blade tanpa ada bahasan di combo, karena itu bakal terlalu luas pembahasannya. Oke, jadi mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bisa jadi bahan referensi tambahan untuk kalian berkompetisi atau bermain Beyblade. Tapi sebenarnya balik lagi kayak yang aku bilang, kalian bisa pakai blade meta gimana pun itu, kalian bisa pakai combo meta semeta apapun itu, atau kalian bisa cuman suka robus gimana pun itu. Tapi kunci daripada win rate kalian itu sendiri itu ada di latihan kalian. Tanpa kalian latihan, blade meta, combo meta bisa jadi sampah, tapi dengan kalian latihan yang uncategorized pun bisa jadi meta. Jadi nggak akan lupa, sering-sering gue ingatin, jangan lupa latihan, jangan lupa feel the bay, dan minggu depan balik lagi ke kamar aku. Dadah.